Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, semoga semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka, yaitu buku matematika revisi tahun 2022. Yang kita akan bahas adalah 4, yaitu relasi dan fungsi. Halaman 172, soal latihan 4.2. Soal latihan 4.2. Nomor 1, perhatikan dengan cermat terhadap urutan kata sandi berikut ini. Jadi di sini huruf A sampai dengan Z di bawahnya disertai dengan huruf-huruf sandinya. Misalnya di sini huruf A memiliki sandi adalah huruf Q kecil, B, W kecil, dan seterusnya. Sekarang kita cobalah tulis makna pesan dari kata sandi berikut ini. Kita mulai sini U, kita lihat U di sini. Huruf U di sini adalah G. Nah, sehingga huruf pertama yang kita akan tulis di sini adalah G. Kemudian X. X di sini, sandi X itu adalah huruf U. Berarti kita sambung dengan U. Kemudian K. Huruf sandi K di sini adalah R. Sehingga kita lanjutkan R. Kemudian berikutnya lagi X. X di sini huruf U. Sehingga kita tulis kembali U. Kemudian A, sandi A di sini adalah huruf K yang ini, sehingga kita tulis ini sambungannya adalah guru K. Kemudian berikutnya sandi huruf X. Nah, ini tadi huruf X adalah U. Nah, berarti lanjutannya K ini adalah U. Nah, sehingga di sini huruf ini semua dibaca dengan guruku. Nah, kemudian tinggal kita lanjutkan semua, tinggal kita sesuaikan huruf sandi ini dengan huruf sebenarnya yang ada di atas. Nah, jadi lanjutannya adalah guruku adalah orang tuaku ketika di sekolah. Kemudian bagian B. Di sini C, sandi G, ini menunjukkan huruf O. Jadi kita tulis pertama di sini adalah O. Kemudian K, kita cari di sini huruf K. Nah, K di sini adalah huruf R. Jadi kita lanjutkan R. Lanjut lagi Q. Q di sini adalah huruf A. Kita tambahkan A. Nah, sehingga lanjutannya di sini keseluruhan adalah orang. Tuaku adalah guruku ketika di rumah. Kemudian cobalah juga sandikan pesan berikut ini. Ini dari kalimat biasa kita akan cari huruf-huruf sandinya. Kita mulai dengan M. M di sini sandi D. Nah, sehingga di sini huruf pertama kita tulis sandi huruf D. Kemudian A di sini sandinya adalah Q. Kita lanjutkan dengan Q. Berikutnya lagi T. T di sini adalah sandinya X. Nah, sehingga di sini kita tambah lagi huruf X. Dan seterusnya, sehingga membentuk sandi seperti ini. Untuk saya anak Indonesia, tinggal kita carikan huruf S ini sandinya apa, huruf A sandinya apa, dan disambung-sambung seperti jawaban bagian B. Beginilah jawaban untuk nomor 1. Pindah nomor 2. Himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, B, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pertanyaan A, apabila relasinya adalah setengah dari,
Maka tentukan anggota himpunan A yang mempunyai pasangan pada himpunan B. Apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Kita jawab, di sini relasinya adalah setengah dari. Sedangkan anggota himpunan A yang mempunyai pasangan pada himpunan B adalah 1,2, kemudian 2,4, 3,6, 4,8, dan 6,12. Sehingga di sini relasi A ke B itu adalah merupakan fungsi. Kemudian B, apabila relasinya adalah kuadrat dari, maka tentukan anggota himpunan B yang mempunyai pasangan pada himpunan A. Apakah relasi tersebut juga merupakan fungsi? Kita lihat dulu, relasinya di sini adalah kuadrat dari. Kita lihat antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B yang merupakan kuadrat dari adalah 2 dan 4. 2 ini dan 4 ini. Sehingga anggota B yang mempunyai pasangan pada himpunan A adalah 2,4. Dan relasi A ke B adalah bukan fungsi. Karena banyak sekali anggota himpunan A di sini tidak memiliki pasangan terhadap anggota himpunan B. Nomor 3, Farida mengatakan bahwa relasi itu dapat disebut sebagai himpunan bagian dari fungsi, sehingga kedudukan fungsi lebih tinggi daripada relasi. Sedangkan Gali mengatakan bahwa saya tidak setuju dengan pendapat Farida. Setujukah kalian dengan pendapat Gali? Jelaskan. Jadi kita jawab sini, ya, setuju dengan pendapat Gali, karena suatu relasi belum tentu dapat dikatakan sebagai fungsi, dan setiap fungsi sudah pasti adalah relasi. Jadi kedudukannya lebih tinggi relasi daripada fungsi. Dengan kata lain bahwa fungsi merupakan himpunan bagian daripada relasi, atau lebih luas relasi daripada fungsi. Nomor 4, coba perhatikan dan pahami contoh soal dan alternatif penyelesaian berikut. Kemudian, coba kalian pikirkan informasi apa yang perlu ditambahkan agar alternatif penyelesaian soal lebih. Untuk alternatif penyelesaian, ini adalah salah satu alternatif untuk kita lebih gampang untuk memahaminya. Jadi pertama diketahui himpunan B adalah P dan Q, sedangkan A adalah K, L, M, N. Relasi B ke A, kolom berikutnya adalah fungsi atau bukan fungsi. Di sini kita tuliskan kembali soal ini atau ini tadi. Tinggal kita isi mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi. Jadi tinggal kita isi seperti ini. Inilah untuk alternatif jawaban yang mungkin bisa lebih mudah dipahami. Nomor 5, periksa apakah dua himpunan berikut ini termasuk fungsi atau bukan fungsi, jelaskan. Diketahui bahwa himpunan P dan Q memiliki anggota masing-masing adalah P 12345, Q 2357. Apabila faktor dari adalah relasi yang ditentukan, maka dapatkah hubungan antara himpunan P dan Q disebut sebagai fungsi atau bukan fungsi? Sekarang kita jawab untuk bagian A. Di sini hubungannya adalah faktor dari himpunan P ke Q. Kita lihat dulu hubungannya. Di sini hubungannya kalau kita pasangkan antara anggota himpunan P dan himpunan Q ini adalah bukan suatu fungsi. Sehingga kita jawab di bawah dari gambar diagram panah di atas, relasi P ke Q adalah bukan fungsi karena ada anggota himpunan P tidak memiliki pasangan ke anggota himpunan Q. Berikutnya B, diketahui bahwa himpunan R dan S memiliki anggota masing-masing adalah R 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 18, dan S adalah 1, 6, 9. Apabila anggota R sepertiga kali anggota S adalah relasi yang ditentukan, maka dapatkah hubungan antara himpunan R dan S disebut sebagai fungsi atau bukan fungsi? Kita jawab lagi di sini, kita tampilkan menggunakan diagram panah. Seperti ini diagram panahnya, jadi di sini hanya ada satu anggota untuk himpunan R
dipasangkan dengan himpunan S. Jadi kalau kita lihat gambar diagram panahnya ini, maka ini juga bukan merupakan fungsi. Kita jawab di bawah. Dari gambar diagram panah di atas, relasi R ke S adalah bukan fungsi. Kenapa? Karena banyak anggota himpunan R tidak memiliki pasangan ke anggota himpunan S. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.